Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Matematika Ekonomi. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, ya, masih pokok bahasanya sama, ya, fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi biaya, ya, bagaimana cara mengerjakan, ya, contoh kasus soal ketika kita mengetahui beberapa variabel diantaranya. Nah, biaya itu berarti kan uang keluar, gitu ya, cash out, uang yang keluar, ya, yang dikeluarkan oleh perorangan atau perusahaan untuk membiayai sesuatu. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang penerimaan, gitu ya. Jadi uang masuk kalau yang diterima ini, ya. Nah, di sini ada fungsi penerimaan, ya, fungsi penerimaan. Baik, ya. Penerimaan biasa disebut sebagai revenue, ya, revenue. Ini merupakan apa? Hasil pengkalian nilai unit, ya, atau produksi, tentunya yang berhasil dijual dengan harga per unitnya, gitu ya, dengan harga per unitnya dari produk tersebut. Sehingga secara matematis dapat dibuat rumus seperti ini, ya. Dapat dibuat rumus total revenue, gitu ya. Total revenue itu, ya, sama dengan adalah antara harga, ya, perkalian antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau yang diproduksi. Harganya misalkan berapa? 100, yang dijual berapa? Yang dijual 5. Berarti TR-nya, total revenue-nya adalah, ya, 100 dikali 5 sama dengan 500. Kurang lebih seperti itu, ya. Baik, sekarang kita contoh, ya, ada contoh. Perusahaan Batako, gitu ya. Perusahaan Batako berhasil menjual produknya sebesar atau seharga Rp4.000 per unit. Jadi harganya itu Rp4.000 per unit atau nilai P-nya adalah Rp4.000 per unit. Nah, pertanyaannya kita diminta pertama untuk membuat fungsi penerimaan, gitu ya. Kemudian yang dua ini adalah jumlah penerimaan saat penjualan mencapai 1.000 unit. Kemudian yang ketiga, jumlah produksi yang terjual jika, ya, diinginkan penerimaan sebesar 2.400.000. Maksudnya kalau kita pengen dapat total revenue 2.400.000, berapa unit yang harus kita produksi atau yang harus kita jual, gitu ya. Nah, itu kasus sederhana daripada jenis penerimaan, gitu ya, atau fungsi penerimaan. Nah, sekarang penyelesaiannya, rumusnya masih sama seperti yang di atas tadi, PR sama dengan P dikali Q, gitu ya. Kita ketahui bahwasanya harganya 4.000, maka P-nya kita ganti dengan 4.000, gitu ya. Nah, ini adalah fungsi persamaannya, berarti TR sama dengan 4.000 Q, gitu ya. Karena 4.000 dikali huruf berarti 4.000 Q, gitu ya. Hurufnya Q tadi. Nah, pertanyaan kedua, jika 1.000 unit, ya, berapa penerimaannya, gitu ya. Jika terjadi penjualan 1.000 unit, gitu ya, maka berapakah total revenue-nya? Ya mudah, berarti ganti saja Q-nya dengan angka 1.000. Maka 4.000 dikali 1.000 sama dengan 4 juta rupiah, ya. Jadi jika terjual 1.000 unit, maka perusahaan akan menerima sebesar 4 juta rupiah. Jawab, ya, penjawaban poin B. Sekarang jawaban poin C, ya. Total revenue-nya 2.400.000 yang kita inginkan. Maka berapa unit yang harus kita jual? Maka kita tinggal balik saja. TR-nya kita isi 2.400.000, begitu kan? Sehingga tinggal Q-nya kita balik, ya. Kita balik atau posisinya kita balik, maka 4.000 ini pindah menjadi pembagi dia, ya. Awalnya di sini menjadi pengali, pindah ruas menjadi pembagi, yaitu 2.400.000 dibagi 4.000 sama dengan 600 unit, ya. 600 unit. Silakan nanti dihitung, ya, mungkin kalau ada kesalahan, ya, bisa jadi, gitu ya. Nah, 600 unit ini adalah, ya, jumlah yang harus diproduksi, yang harus dijual, harus terjual, gitu ya.
Atau bahasanya di sini, agar penerimaan mencapai Rp2.400.000, maka harus diproduksi, harus dijual sebesar 600 unit. Nah, itu kira-kira. Ya. Saya rasa mudah ini ya, sederhana sekali. Nah, sama dengan di fungsi biaya kemarin ada rata-rata, ada marginal. Di sini juga sama ya. Ada istilah penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR. Ini merupakan penerimaan yang diperoleh tiap unit barang, diperoleh dari hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Jadi average revenue ini berapa TR-nya, berapa total revenue-nya, berapa jumlah yang dijual atau yang diproduksi, tinggal dibagi saja. Nah, ada juga marginal ya, MR, marginal ya, revenue atau penerimaan marginal. Ini merupakan penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang diproduksi ataupun yang dijual. Rumusnya adalah perubahan ya, penerimaan ya dibagi dengan perubahan jumlah produksi atau jumlah yang dijual, gitu ya. Nah, mengingat rumus TR sama dengan adalah P dikali Q, ya, maka atau P sama dengan TR dibagi Q adalah sama dengan average, gitu ya. Nah, ini adalah rumus yang rumus yang sederhana gitu ya, tinggal dikeluarkan P-nya otomatis dia menjadi Q. Ini sama dengan nilai AR. Nah, ini dia gitu ya. Ini asal usul rumus daripada average revenue. Hal ini berarti penerimaan rata-rata sama dengan harga barang per unit. Tentu saja. Maksudnya adalah AR adalah sama dengan ya P gitu ya. AR sama dengan P kalau untuk kasus penerimaan. P adalah sama dengan AR gitu ya. Baik, ya. Contoh lagi yang lain ya tentang rata-rata dan marginal. Sebuah fungsi permintaan suatu perusahaan ditunjukkan dengan P gitu ya. P sama dengan 901,5 Q. Pertanyaannya banyak. Ya, pertama, tentukan fungsi penerimaan total. Kedua, berapa besar permintaan ya bila terjual sebanyak 200 unit? Dan berapa harga jual per unitnya? Wah, ini ya, berapa harga jual per unitnya? Ini kan harganya nggak ada, tapi kita diminta mencari ya berapa unit yang terjual dan berapa harga unitnya. Itu yang B. Yang C, ya, berapa penerimaan marginal dari penjualan 200 unit menjadi 250 unit? Jadi berubah dia ya. Q-nya berubah dari 200 menjadi 250. Jadi berapa perubahannya? Perubahannya 50. Ya, perubahannya 50. Baik. Poin D, berapa tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum? Ya, artinya ditanya ini tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum. Kalau kita pendapatannya maksimum, kira-kira kita harus jual berapa unit ya? Nah, itu kira-kira tanya. Yang poin E, berapa besarnya penerimaan total maksimum tersebut? Ya, tadi kan berapa tadi tingkat penjualannya ya, agar menerima maksimum. Sekarang ditanya berapa total maksimum tersebut. Nah, itu kurang lebih ya, dengan satu fungsi ini pertanyaannya banyak juga, ada 5 gitu ya. Padahal cuma satu fungsi. Oke. Sekarang kita perhatikan ya, dengan menggunakan rumus rumus utamanya adalah TR sama dengan P dan Q. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita lihat. Nah, 900 min 1,5 itu adalah P gitu ya. Perhatikan di sini. Ya, adalah P gitu kan. Adalah nilai P kalau kita lihat. Ya, P adalah sama dengan gitu kan 900 minus 1,5 Q. Maka P ini kita ganti aja dengan fungsi ini tadi. Nah, gitu ya. Sehingga TR menjadi 900 ya dikali Q sama dengan 900 Q gitu ya. 1,5 Q dikali Q sama dengan 1,5 Q kuadrat. Karena Q dikali Q jadi 2 Q-nya ya. 1,5-nya tetap. Jadi 1,5 Q kuadrat. Oke. Nah, nomor 1 sudah terjawab. Ini fungsinya. Fungsinya berarti TR gitu ya. TR sama dengan 900Q minus 1,5 kuadrat. B, berapa besar penerimaan bila terjual 200 unit?
Maka tinggal kita ganti saja. Bila Q-nya 200, maka ini kita ganti 200. Nah, sudah gitu ya. 200 dikali 900, 180.000. 200 pangkat 2 berapa? 200 pangkat 2 berarti ada 4.000 gitu ya. 4.000 atau 40.000? 40.000 gitu ya. 40.000 karena nolnya ada 4 gitu ya. 200 kali 200 sama dengan 40.000. 40.000 kali 1,5 berarti 60.000. 180.000 dikurang 60.000 maka total revenue-nya Rp120.000. Total revenue-nya ternyata Rp120.000. Oke. Nah, terus berapa harga per unitnya? Ya mudah juga. Berarti harga per unitnya adalah, tadi kita bilang ini maaf ini Q ya bukan P. Kita ganti saja Q-nya dengan 200. Nah, kalau 200 unit kita ganti aja di sini. Nah, ya, kita ganti ya. Maka di situ sama dengan 1,5 dikali 200 sama dengan 300. 300 gitu ya. Kemudian 900 dikurang 300 sama dengan 600. Nah, ini salah ketik juga ya, sama dengan 600. Oke. Baik, sudah ketemu harganya ternyata Rp600 gitu ya, bukan 300 karena 900 dikurang 200 sama 300 sama dengan 600. Baik. Sekarang C gitu ya, sekarang C. Nah, sekarang C kemudian kita lihat gitu ya. Jika Q-nya 250 maksudnya naik tadi ya, jika yang terjual 250.000 maka tentukanlah marginalnya gitu ya, marginal revenue-nya ya. Kan marginal kuantitasnya dari 20 200 ke 250. Nah, sekarang kita ganti saja ini yang Q tadi. Ganti 250, ganti 250, 250 kali 900 sama dengan Rp225.000 gitu ya. Kemudian 250.000 pangkat 2 dikali 1,5. Nah, gitu ya. Hasilnya menjadi 93.750. Kita kurangi nih. Maka hasilnya menjadi 131.250. Kita selisihkan dengan yang tadi. Mana yang tadi? Ini yang 1.220 tadi nih. Ya, yang 120.000. TR yang pertama, TR yang kedua setelah berubah menjadi 131.250. Berapa selisihnya? Nah, ini dia selisihnya. Kita hitung nanti gitu ya. Kemudian berapa selisih juga ini? Nanti jadi pembagi ya. Hasilnya kalau saling bagi menjadi 225. Nanti dicek lagi ya apakah betul penghitungannya karena banyak typo juga gitu ya di buku ini gitu ya. Nah, kejawab C gitu ya. Kejawab poin C. Sekarang poin D. Poin D itu mencari terus berapa unit gitu ya. Berapa unit penerimaan maksimum itu. Nah, penerimaan maksimum ternyata 300 unit gitu ya. Penerimaan maksimum terjadi ketika penjualan sampai 300 unit. Rumusnya ini Q sama dengan min B ya, min B dibagi 2A. Min B berapa? Nah, B ini adalah ini ya. Nah, ini B-nya nih 900. Jadi minus karena rumusnya minus ya. Kalau kita lihat di sini rumusnya minus B gitu ya. Maka menjadi minus 900. Kemudian 2A sama dengan min 3. Nah, A-nya apa? Ini A 1,5 nih. Nah, A ini 1,5 ya, minus tentunya ya. Minus 1,5 dikali 2 sama dengan minus 3. Nah, minus 900 dibagi minus 3 sama dengan 300. Maka penerimaan bakal maksimum ketika pada terjual 300 unit gitu ya. Ketika terjual 300 unit. Oke. Nah, selanjutnya ya, E ini adalah penerimaan total maksimum. Lantas berapa penerimaannya? Nah, tadi kita 300, maka kita ganti dengan 300. Kembali lagi ke rumus utama. Masukkan 300 ya. Maka kita kalikan 300 dikali 900 270.000. 300 pangkat 2 dikali 1,5 135.000 dikurangi saja. Jadi TR yang ketiga mencapai 135.000 rupiah gitu ya. Kalau nilainya rupiah. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mencari total revenue ketika mengalami maksimum penjualannya 300 unit gitu ya. Nah, ini juga bisa dicari dengan rumus ini TR max ya, yang khusus maksimum ini ya, maksimum yang E
min D dibagi 4A. Min D itu apa? Nah, semuanya dikalikan min nih, gitu ya. Nah, min D ini ngambil dari min 900 kuadrat, gitu ya. Min 4, gitu ya. Min 1,5 dikali 0. Nah, ini agak panjang ini ya. Agak panjang rumusnya ini nih. Nah, rumusnya ini nih. Ya. Ini rumusnya. Min D itu ambil dari itu, ya. Jadi apa namanya, min 4 ditambah dengan min 4, gitu ya. Dia ngambil dari sini, ya, ambil dari sini. 900 di akar dipangkatkan, kemudian ditambah min 4, gitu ya. Kemudian dikali, gitu ya, dikali min 1,5 dikali 0. Gitu ya. Maka hasilnya minus 810.000. Oke, kemudian dia akan dibagi 6 ini. Nanti ya, 4 dikali apa tuh kalau A ya. Kalau A itu kan ini ya, maaf apa namanya, minus 1,5 4A gitu ya. Nah, kalau D ini adalah rumus aturannya nih, D gitu ya. Tapi kita nggak usah pakai ini, lebih nyaman kita pakai ini ya, lebih enak. Tinggal masukkan saja angka 300-nya ke apa namanya, ke rumusnya gitu ya, ke rumus fungsinya. Nah, itu kira-kira jawabannya apa? Jawaban daripada penerimaan rata-rata dan marginal ya terhadap fungsi penerimaan. Nah, kalau bicara penerimaan, bicara biaya berarti ada rugi, ada laba. Kalau lebih besar gitu ya, lebih besar penerimaan daripada keuntung apa pembiaya berarti dia untung gitu ya. Kalau penerimaan lebih kecil daripada biaya, maka dia rugi kan gitu. Kalau penerimaan sama nilainya dengan biaya, berarti dia impas ya, seimbang gitu ya. Nah, jika laba atau rugi atau profit dilambangkan dengan ini ya, apa nih lambangnya lambda apa gitu ya. Nah, rumusnya adalah berarti laba itu TR dikurang TC gitu ya. TR dikurang TC. Oke, sekarang contoh. Tadi kita bicara total cost, udah belajar tadi sebelumnya ya. Nah, ini ada yang kemarin nih, pertemuan lalu nih, 20.000 plus 100 total cost yang kemarin ya. Apa fungsi biaya gitu ya. Fungsi penerimaannya 200Q. Ditanya pada tingkat produksi berapa perusahaan berada dalam posisi seimbang, maksudnya besar penerimaan dengan besar biaya sama. Pertanyaan A. Pertanyaan B, apa yang terjadi jika perusahaan memproduksi 150 dan 300 unit? Ya. Apa yang terjadi apabila perusahaan ya memproduksi 150 dan 300 unit? Oke, kita jawab nomor A. Nah, kita jawab aja dengan apa namanya, dengan rumus persamaan TR sama dengan TC yang ini tadi gitu kan. Yang ketiga tadi. Maka kita masukkan saja ya. TR-nya adalah 200Q, TC-nya adalah 20.000 plus 100Q. Gitu ya. Nah, ini 100Q ini pindah, dia menjadi 200 dikurang 100 sama dengan 100Q. 20.000 turun, berarti tinggalkan Q sendiri, ya berarti 20.000 dibagi 100 sama dengan 200. Ya. Jadi perusahaan berada pada posisi profit not atau tidak untung, tidak rugi di saat produksi 200 unit. Jadi balik modal. Nggak untung, nggak rugi kalau dia produksinya 200 unit. Ya, kalau dilihat dari fungsi biayanya sekian, fungsi penerimaannya sekian. Sekarang yang B, apa yang terjadi saat produksi 150 unit? Nah, berarti kita ganti Q-nya 150. Ya, berarti biayanya adalah 35.000 katanya. Penerimaannya berapa? Nah, penerimaannya kalau 150 unit hanya 30.000. Nah, lebih besar mana? Ya, 200 unit aja impas, apalagi di bawah 200 unit ya, berarti kan rugi gitu ya. Total biayanya aja 35.000 gitu ya. Penerimaan hanya 30.000, berarti dia rugi ya, mengalami kerugian Rp5.000 karena hanya memproduksi 150 unit. Ya. Kita memproduksi 200 unit aja masih impas gitu ya, tidak untung tidak rugi. Selanjutnya, pada saat produksi 300 unit, apa yang terjadi? Kita ganti aja dengan angka 300. Nah, di sini, ya. Maka
300 kali 100 sama dengan 30. 30 tambah 20 sama dengan 50.000. Lalu berapa penerimaannya? Ganti juga dengan 300. 300 dikali 200 sama dengan 60.000. Nanti TR dikurang TC 60.000 dikurang 50.000 sama dengan 10.000. Nah, saat produksi 300 unit maka akan mengalami keuntungan sebesar Rp10.000, gitu ya. Jadi tadi 200 dia impas, 150 dia rugi, gitu ya. Dan 300 dia untung Rp10.000. Ya. Baik ya, kira-kira itu ya pelajaran kita tentang apa namanya biaya, fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Semoga ini bisa membantu pengetahuan dasar kita tentang fungsi linier yang diaplikasikan ke dalam apa namanya ilmu ekonomi. Sekian dari saya, semoga kita bisa memahami ya materi ini dengan baik ya, sehingga kita bisa melakukan praktik ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. Sekian, billahi fisabilil haq, fasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.